Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Saksa Pamungkas Jaka Wardana dari ID 101. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi dari mata kuliah Arkom, yaitu mengambil judul dari tugas 1, yaitu manfaat penemuan dan kemajuan teknologi komputer. Di sini saya mengambil judul ini melatar belakangi bahwasanya perkembangan komputer ini sangat-sangat bermanfaat bagi dunia manusia, mulai dari komputer yang sangat besar bentuknya hingga ditemukan komputer-komputer yang bisa dibuat dalam bentuk yang praktis dan portable, bisa dibawa kemana-mana, sebagaimana seperti laptop dan HP yang kita pakai hingga saat ini. Pertama, yang menjadi memprakarsai sebuah kemajuan teknologi informasi yaitu adalah transistor. Transistor adalah perangkat semikonduktor yang digunakan untuk memperkuat, mengontrol, dan menghasilkan sinyal listrik pada peralatan elektronik seperti komputer. Kata transistor berasal dari kata trans yang berarti pemancar atau pemancar, dan kata sistor berarti resistor atau penghambat. Sejarah penemuan transistor yaitu 5.000 tahun yang lalu ditemukan sebuah, kemudian pada tahun 1642 sampai 94 ditemukan komputer analisis, dan pada tahun 1939 ditemukan komputer digital elektronik atau Atanasoft. 1946 ditemukan ENIAC, 1949 ditemukan EDVAC, 1950 ditemukannya yaitu transistor, yaitu lebih tepatnya pada tahun 1947 pertama kali ditemukan oleh Shockley, Barden, dan Bratey. Yang kedua adalah penemuan integrated circuit. Integrated circuit bisa kita singkat IC adalah sebuah komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor, di mana sebuah IC merupakan gabungan dari beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor yang diintegrasikan ke dalam sebuah rangkaian kecil berbentuk chip. IC digunakan untuk berbagai keperluan dalam pembuatan perangkat elektronik sehingga dapat mudah dirakit dengan menjadi perangkat kecil. Sebelumnya, komputer-komputer ditemukan tanpa adanya IC. Ini menjadi sebuah komputer yang besar. Dengan ditemukannya IC, komputer bisa menjadi lebih kecil dan lebih praktis karena susunan komponen IC ini bisa menyusun beberapa perangkat-perangkat menjadi satu. Kemudian keunggulan pemakaian IC tentunya merupakan lebih kecil daripada yang lainnya, lebih ringan, lebih murah, lebih handal, daya listrik lebih kecil, lebih mudah diganti, cocok untuk operasi sinyal rendah, dapat membangun fungsi yang lebih kompleks. Dan kelemahannya tentunya masih ada, sebagaimana yang ada di dalam presentasi ini. Yang ketiga yaitu evolusi RAM dari masa ke masa. Yang pertama, sejarah RAM diperkenalkan pada tahun 1960 yang harganya masih sangat mahal. Memori RAM pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Intel. Jadi pada waktu itu disebut DRAM. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, RAM dapat ditulis dan dibaca. Itulah sebabnya RAM disebut penyimpanan sementara, Random Access Memory. Perkembangan RAM bisa kita lihat. Yang pertama ada DRAM yang memiliki kecepatan 4,77 MHz hingga 40 MHz. Yang kedua FPM DRAM memiliki kecepatan FPM sekitar 16 MHz sampai 66 MHz. Yang ketiga Edo DRAM, yang keempat SDRAM, yang kelima RDRAM, yang keenam DDR SDRAM, yang ketujuh DDR2 SDRAM, yang ke-8 SDDR3 SDRAM, dan yang terakhir DDR4 SDRAM yang dirilis pada 2014 sampai saat ini. Yang terakhir yang memprakarsai kemajuan teknologi yaitu juga adalah penemuan ROM atau Read Only Memory. Read Only Memory atau bisa kita sebut ROM adalah sebuah hardware dalam suatu perangkat berupa chip memori semikonduktor yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Semua data tetap tersimpan pada perangkat meski aliran listrik dimatikan. Inilah sebuah penemuan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ROM biasanya digunakan untuk menyimpan data dan instruksi firmware. Kemudian ada ditemukannya yaitu cache memory. Cache memory adalah memori cepat yang lebih kecil tetapi lebih cepat dari memori utama yaitu RAM. CPU dapat mengakses memori ini lebih cepat dari memori utama. Cache digunakan untuk menyinkronkan data dengan CPU dengan cepat dan meningkatkan kinerjanya. Dengan kata lain, jika CPU menemukan data atau instruksi yang dibutuhkan di dalam cache, CPU tidak harus menggunakan memori RAM.
Fungsi cache memori adalah menyimpan sementara instruksi dan informasi yang digunakan untuk proses lebih cepat oleh prosesor komputer, mengurangi waktu yang diperlukan CPU untuk menemukan dan memproses data yang tersimpan dalamnya, dan lain sebagainya. Jenis cache di sini ada L1 cache, L2 cache, L3 cache. Cara kerja cache di CPU yaitu cache dapat diakses dengan sangat cepat, memori cache lebih kecil dan tidak dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penemuan cache ini sangat-sangat berdampak oleh perkembangan komputer. Dan terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perkembangan teknologi komputer sangat dipengaruhi oleh beberapa penemuan yang hebat yang menjadikan arsitektur dan organisasi komputer lebih sederhana dan modern. Sekian dari saya Bagus Saksa, izin pamit mohon undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.